Omsetnya gimana Pak tahun ini? Kalau omsetnya jauh menurun. Menurun Pak ya? Bang, ya. Itulah alasan Ya, kita. bisa dibayangkan dalam seminggu itu kita bisa nggak pelaris. Oke. Bayangin ya. Suasana Pasar Dekon, Kabupaten Lampung Utara, Selasa 17 Oktober 2023 terlihat sangat lengang. Pasar ikonik yang menjadi kebanggaan warga Kota Bumi itu tidak bergairah sama sekali. Tempat parkir kendaraan yang beberapa tahun lalu penuh sesak oleh jajaran mobil dan motor para pengunjung pasar, kini hanya terlihat beberapa unit kendaraan yang terparkir. Kondisi tidak jauh berbeda dengan keadaan di dalam pasar tersebut. Pelataran pasar dan gang-gang di dalam pasar terlihat sangat sepi. Nyaris tidak nampak pengunjung yang sibuk berbelanja. Yang ada hanya hilir mudik pedagang yang merasa jenuh menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Suasana suram pasar itu diperparah lagi dengan banyaknya kios yang pintunya tertutup rapat. Menurut keterangan pedagang di lokasi, banyak pedagang yang terpaksa gulung tikar menutup usahanya. Kondisi ini terjadi akibat sepinya pembeli hingga tak mampu bertahan di tengah lesunya perekonomian masyarakat. Tidak cukup itu saja penderitaan pedagang. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum lama ini menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan sejumlah retribusi. Penolakan atas peraturan bupati tersebut disuarakan oleh para pedagang. Mereka merasa kondisi perekonomian masyarakat yang sedang menurun seperti saat ini belum tepat untuk menaikkan sejumlah retribusi. Reporter realitalampung.com Ahmad Angga mencoba menggali apa tanggapan pedagang tentang peraturan bupati nomor 61 tahun 2023 dan apa harapan mereka kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Heri, pedagang pakaian di Pasar Dekon, Kota Bumi, ditanya tanggapannya tentang Pergub nomor 61 tahun 2023 mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, dia sangat tidak setuju dengan kenaikan retribusi tersebut. Kenaikan tersebut, yang dimana waktunya mungkin tidak tepat. Sekarang kondisi pasar benar-benar luar biasa sepinya. Pengunjung pun jangan pengunjung ya, kita mengeluarkan pengunjung buat penglaris saja untuk susah untuk nyari duit sekarang ini. Artinya omsetnya menurun Bang ya? Drastis di zaman paceklik gini. Jangankan untuk hari biasa, bulan Ramadan aja kita omsetnya jauh turun drastis. Oke. Bang, perihal pengesahan Perbup ini Bang, sebelumnya sudah disosialisasikan belum oleh dinas terkait? Waktu itu bahasa sosialisasi nggak ada ya, cuma pernah datang orang dinas pasar untuk menanyakan berapa kita membayar tiap tahunnya kios ini, pasar ini. Di sosialisasi kemarin yang diadakan oleh dinas perdagangan, Abang sempat datang? Datang. Dan dapat penjelasannya Bang dari dinas terkait? Dapat penjelasan. Kita sewa los, ini kios Bang ya? Ya, kios. Ini per tahun apa per bulan? Kalau kemarin dihitungnya dihitung per bulan ya kalau nggak salah ya. Artinya sebelumnya per tahun? Sebelumnya per tahun. Dengan pengesahan Perbup ini per bulan? Per bulan. Retribusi yang ditarik? Kalau tidak salah, itu ya. Sebelumnya per tahun berapa? 825. Tipenya ini? Tipe 3x4. Artinya dengan retribusi Perbup ini disahkan, naik jadi berapa? Perkiraan? Kemarin kalau nggak salah itu 1.500.000 apa ya? Artinya hampir 100% Nah, mengalami. Bang, harapan Abang nih Bang, selaku pedagang, gimana ini ke depannya? Harapan kami sebagai pedagang, mungkin ya seluruh pedagang kali ya, untuk masalah retribusi, untuk tidak ada kenaikan dulu lah untuk sekarang. Nggak sesuai, nggak pas waktunya untuk menaikkan. Waktunya yang belum pas Bang ya. Kalau untuk kondisi pasar masih kayak yang dulu lah, wah mungkin nggak jadi masalah ya untuk naik masalah retribusi ini kan. Cuman ini memang waktunya emang nggak pas, timingnya emang nggak pas. Oke.
Pedagang lainnya, Yornal Kamal, memberikan pernyataan yang senada dengan Heri. Pedagang pakaian jeans ini mengungkapkan betapa sepinya pasar Dekon belakangan ini. Bahkan, kisah pedagang yang tidak pelaris selama 10 hari menjadi cerita keseharian. Kalau menurut tanggapan saya, dengan kondisi saat ini yang perekonomian yang sedang terpuruk, dengan terburu-burunya keluarnya peraturan nomor 61 tahun 2023 ini, mungkin semua pedagang menolak atas kenaikan tarif distribusi dan tarif sewa toko ini. Alasannya seperti apa? Alasannya ya karena kondisi pasar, pengunjung aja nggak sampai 10% per harinya. Nah, jadi bisa dibayangkan pedagang-pedagang pasar itu sampai 10 hari ada yang nggak pelaris juga gitu. Nah, jadi kalau menurut saya dengan kondisi saat ini dinaikannya distribusi dan sewa toko, mungkin semua pedagang agak keberatan. Artinya momennya yang dianggap belum pas untuk momennya dianggap belum pas dengan kondisi perekonomian kita saat ini. Lagi paceklik ini Pak ya. Paceklik ini. Apalagi kita di Kota Bumi ini yang dihadapin ya dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan hasil dari perkebunan dan pertanian di Lampung Utara ini ya belum begitu memadai. Omsetnya gimana Pak tahun ini? Kalau omsetnya jauh menurun. Menurun Pak ya. Bang, ya. Itulah alasan ya, bisa dibayangkan dalam seminggu itu kita bisa nggak pelaris. Bayangin ya. Jadi harapannya ke depan Pak untuk pemerintah khususnya? Ya harapan ke depannya ya mudah-mudahan dengan bisa berkembangnya perekonomian Lampung Utara, ya dengan berjalannya waktu kita bisa nanti menyesuaikan dengan peraturan Bupati nomor 61 yang 23 yang baru keluar ini. Artinya Pak, ketika kondisi kita tidak memburuk, kondisi perekonomian tidak memburuk, kita menerima saja ini Pak Perbup ini disahkan. Ya kalau kondisi perekonomiannya stabil bagus atau ya dibilang bagus lah, ya kita juga nggak keberatan gitu. Nah, ya cuma kenaikan ini saya lihat ini luar biasa kenaikannya. 300% gitu naiknya dari sewa yang tahun sebelumnya dengan peraturan yang ada sekarang ini ada 300% naiknya. Ini luar biasa kenaikannya Mas. Istilahnya kalau maksimalnya 100% ya mungkin nggak terlalu berat pedagangnya. Penolakan pedagang atas kenaikan distribusi yang ditetapkan dalam peraturan Bupati nomor 61 tahun 2023 bukan tanpa alasan. Memang nyatanya pasar itu sedang dalam kondisi titik nadir. Ibarat kata pepatah, hidup segan, mati tak mau. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mungkin bermaksud mengejar target pendapatan daerah demi mensejahterakan rakyatnya dengan menggali potensi pendapatan dari berbagai sisi. Tapi bukan berarti harus mengorbankan warganya sendiri. Dari Kabupaten Lampung Utara, Ahmad Angga, realitalampung.com mengabarkan.